Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan minggu ini yaitu kebangunan adalah kunci pemulihan. Terambil di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah Bapak Ibu, bicara tentang kebangunan itu mengacu pada kebangkitan rohani. Dari keadaan yang tidur Bapak Ibu, dari keadaan yang tidur, keadaan yang stagnan, mungkin hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini apa yang sedang kita alami. Mungkin hari-hari ini apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rohani orang percaya. Tetapi gini, ketika pesan ini datang dalam setiap kita, kebangunan adalah kunci pemulihan. Berarti di sini ada satu kebangkitan yang harus kita lakukan. Kita mau bangkit, kita mau berdiri, kita mau menunjukkan suatu sikap berani. Berani apa? Berani untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berani untuk kita berdoa. Berani untuk kita mencari wajah Tuhan. Berani untuk apa? Kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah melalui pesan Tuhan minggu ini Bapak Ibu, kalau kita lihat inti dari pesan Tuhan, ternyata Tuhan sedang mengajarkan setiap kita orang-orang percaya bagaimana orang percaya bersikap benar. Ketika mungkin situasi yang tidak mudah, yang Tuhan izinkan terjadi. Nah kalau kita lihat kembali di dalam ayat ke-14 ini, di sini ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan pada setiap umatnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Saya akan garis bawahi mendengar. Nah kata mendengar di sini dalam bahasa aslinya yaitu syama. Artinya memperhatikan dengan kesungguhan. Di sana dikatakan dan mengampuni dosa mereka. Kalau kita lihat lagi kata mengampuni dalam bahasa aslinya yaitu saulak. Artinya apa? Menerima pengampunan. Beroleh pengampunan. Dan lanjut dikatakan serta memulihkan negeri mereka. Nah kata memulihkan di sini dalam bahasa aslinya rafau. Artinya apa? Menyembuhkan, memperbaiki. Nah artinya pemulihan itu pasti terjadi atau enggak Bapak Ibu? Pasti. Pemulihan itu pasti terjadi ketika apa? Ketika umatnya merendahkan diri. Ketika umatnya berdoa. Ketika umatnya mencari wajah Tuhan. Ketika umatnya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ternyata Bapak Ibu, di sini ada satu respon. Di sini ada suatu sikap. Di sini ada suatu keberanian untuk kita bangkit bahwa gini, saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau mencari wajah Tuhan. Saya mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah yang ditekankan dan yang digarisbawahi Bapak Ibu, ternyata enggak cukup sekedar kita merendahkan diri saja. Sekedar kita berdoa. Sekedar kita mencari wajah Tuhan. Sekedar kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan Pak Isa sudah sampaikan jelas di poin yang pertama awal. Ternyata di sini diperlukan apa? Suatu kualitas
pribadi orang benar yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Nah, Tuhan rindu akan sebuah kualitas pribadi setiap kita orang benar yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Sungguh-sungguh merendahkan diri, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan sungguh apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita kembali ke ayat utama Bapak Ibu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kok kita lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Lalu di sana dikatakan, lalu umatku yang memakai namaku disebut. Bahasa Indonesia sehari-hari memakai. Memakai namaku disebut. Nah, kalau namaku dalam bahasa aslinya yaitu syami, yang artinya apa? Reputasi, ketenaran, artinya kemuliaan, artinya apa? Kemasyuran. Ini adalah nama sebagai sebutan dari Tuhan itu sendiri, dari Allah sendiri. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang masyur, Dia Allah yang besar. Nah, kalau kita lihat di dalam Bilangan Bapak Ibu, Bilangan 6 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, yang saya mau bagikan dalam ayat ini adalah jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Ayat utamanya di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku. Jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Nah, ini yang kita renungkan. Saya pelajarin. Kita renungkan hari-hari ini Bapak Ibu. Kita mungkin kita merindukan satu pemulihan dalam setiap hidup kita masing-masing. Apa yang kita rindukan hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah itu dalam sektor keluarga? Apakah itu sektor dalam komunitas? Apakah itu dalam pekerjaan? Apakah itu dalam hubungan? Atau kita rindu terjadi pemulihan atas negeri ini? Kita rindu terjadi pemulihan atas kota yang kita tinggali ini? Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya belajar. Pertanyaan gini, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita atau belum? Tanpa kita sadari kadang-kadang gini, oh ya Pak, oh ya Bu, saya sudah menempatkan prioritas utama dalam hidup saya. Seringkali tanpa kita sadari, prioritas yang utama tergeser. Atau gini kita berkata, prioritas utama saya, masa depan saya dong. Prioritas utama saya, pekerjaan saya. Prioritas utama saya adalah keluarga saya. Tuhan nanti deh. Kalau saya butuh Tuhan, kalau saya perlu Tuhan, baru saya datang kepada Tuhan. Saya baru merendahkan diri. Saya baru berdoa kepada Tuhan. Kalau saya berdosa, saya baru datang kepada Tuhan, saya baru minta ampun. Nah, bicara tentang prioritas itu apa sih? Prioritas adalah mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam dasar utama dalam menentukan prioritas hidup adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Dikatakan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 38.
Matius 22 ayat 37 sampai 38. Di sana dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Artinya Tuhan adalah sumber segala pemulihan. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita percaya gini, ketika Tuhan berada dalam prioritas utama dalam setiap hidup orang percaya, berarti gini, kita berjalan di dalam kuasa Tuhan. Kita berjalan di dalam mujizat Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, untuk kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, apa yang harus kita lakukan sih? Yang A, yang harus kita lakukan yaitu kita sadari. Yang B, akui. Yang C, abaikan. Yang D, dambakan. Nah, sadari. Bicara kata sadari gini, jangan merasa diri mampu. Nah, seringkali kita tanpa kita sadari kita merasa mampu akan kehidupan kita. Kita merasa mampu karena kita sudah kuat. Karena kita merasa mampu karena kita pintar. Kita hebat. Sehingga gini, kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menyadari kita sedang mengungguli, kita sedang mengagung-agungkan bahwa saya kuat. Di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16, ayat 15 di sana dikatakan, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas utama dalam hidup saya, dalam hidup kita Bapak Ibu? Dan apa kita sudah menyadari bahwa kita harus mengandalkan Tuhan untuk pemulihan satu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita sudah menaruh Tuhan adalah sumber pengharapan dalam setiap hidup kita? Yang B, akui. Bicara tentang akui artinya, Yesus adalah hidup yang kekal. Dia adalah jalan keselamatan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus, hanya nama Yesus. Dia adalah hidup yang kekal. Dia adalah sumber keselamatan. Akui Dia. Dia adalah Raja. Dia adalah penguasa hidup kita. Dia adalah yang dapat memulihkan setiap keberadaan kita. Yang C, abaikan. Abaikan artinya apa? Segala yang mengikat. Apa yang mengikat setiap kehidupan kita yang itu jauh dari perkenanan Tuhan. Mungkin mengasihi dunia. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mengikat kehidupan kita sehingga gini, kita jauh dari apa yang mau Tuhan tentukan dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Abaikan.
bukan hanya diabaikan saja Bapak Ibu, harusnya kita tinggalkan. Kita kembali kepada hal-hal yang benar. Kita kembali kepada hal-hal apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mengabaikan, mungkin kita lebih mengutamakan apa yang dianggap kita penting dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan, mungkin pelayanan, mungkin keluarga kita. Ternyata ada yang lebih penting lagi di atas itu. Yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Yang D, untuk kita bisa menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama, yang D yaitu dambakan. Artinya ada satu kerinduan dalam setiap hati kita Bapak Ibu. Ada satu kerinduan bahwa saya ingin selalu hidup dalam kebenaran. Saya ingin selalu hidup dalam apa yang Engkau tuntun dalam hidup saya. Apa yang Tuhan pimpin dalam hidup saya. Nah, dambakan itu Bapak Ibu. Dambakan setiap pesan apa yang Tuhan mau sampaikan lagi nih. Pesan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup saya. Saya rindu itu. Dalam Mazmur 119 ayat 131 di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Mazmur 119 ayat 131 di sana dikatakan, mulutku kungangakan dan menggap-menggap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Perintah-perintah Tuhan. Sudahkah setiap kita termasuk saya? Sudahkah kita mendambakan akan perintah-perintah Tuhan? Oh ya Tuhan, ini yang menjadi pesanmu, ini yang menjadi peringatanmu dalam hidup saya. Ini yang menjadi ketetapan-ketetapanmu dalam hidup saya. Saya rindu untuk saya berjalan. Saya rindu untuk saya tetap untuk berjalan lurus, mengarahkan pandangan saya kepada apa yang Kau mau dalam hidup saya. Dambakan. Untuk kita bisa menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, yang tadi yang awal apa? Sadari, yang kedua akui, yang C abaikan, yang D dambakan. Ketika ini sudah kita lakukan bersama Bapak Ibu, kita percaya, kita akan tahu bahwa Tuhanlah prioritas utama dalam hidup kita. Nah seringkali yang terabaikan gini, yang teralihkan. Seringkali kita lebih pada apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan di ibadah minggu. Pernah sampaikan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan dengan setumpuk berbagai permasalahan yang kita ajukan kepada Tuhan. Sedangkan yang harus kita lakukan apa? Kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jalan-jalan apa yang harus aku tempuh? Nah mari Bapak Ibu pagi hari ini kita percaya Tuhan rindu umatnya mengalami pemulihan. Amin. Tuhan rindu umatnya mengalami pemulihan. Bukan hanya kita saja, kita rindu. Mungkin kita rindu, Tuhan saya rindu pemulihan dalam keluarga, dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, dalam berbagai hal. Ternyata bukan kita saja yang rindu, ternyata Tuhan juga rindu. Umatnya mengalami satu pemulihan. Dan Tuhan rindu setiap kita mengalami kebangunan rohani terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita alami satu kebangunan rohani terlebih dahulu dalam setiap kita. Nah mari Bapak Ibu, setiap kita termasuk saya, kita sama-sama belajar untuk kita terus apa yang menjadi pesan Tuhan dalam setiap kita. Kita terus belajar untuk kita apa? Menempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Kita menyadari, kita akui, kita abaikan, kita dambakan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kebangunan adalah kunci pemulihan dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.